Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut dalam materi, kita perlu mengetahui indikator pencapaian kompetisi. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian globalisasi. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong globalisasi. Dan yang terakhir, menganalisa dampak globalisasi. Sebelum kita lanjut, kita harus ketahui apa sih globalisasi itu. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi ini identik dengan global village, batas negara pudar karena teknologi dan informasi. Mengapa bisa pudar? Karena setiap orang bisa pergi kemanapun dengan mudah dengan menggunakan transportasi modern. Selain itu, komunikasi antar negara mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi otomatis, tetapi ada faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iptek. Akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa sekat ruang dan waktu, sehingga terjadinya pasar bebas. Transaksi ekonomi lintas negara yang dapat dilakukan secara online, terjadinya migrasi penduduk. Migrasi penduduk itu sendiri menjadikan warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru. Transparansi pers. Pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat dunia, sehingga globalisasi tidak terhindar karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampaknya globalisasi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sektor ekonomi transaksi lebih mudah dan variatif melalui komersil. Jadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing, sayangnya terjadinya pasar tradisional ditinggalkan, pengangguran bertambah, kesenjangan meningkat. Itulah tantangan yang harus dihadapi. Sosial budaya kehidupan masyarakat semakin modern, sehingga menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing. Sayangnya akan terjadi degradasi budaya, dekadensi moral, dan radikalisasi agama. Budaya Indonesia tetap harus dilestarikan. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi adalah keniscayaan, namun budaya Indonesia harus tetap dilestarikan. Teknologi informasi adalah bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Fungsi teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama ada input, yaitu mengelola data dari luar untuk dimasukkan dalam sebuah perangkat. Yang kedua ada proses, yaitu pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Yang ketiga ada output, yaitu mengeluarkan data yang telah diolah untuk proses selanjutnya. Yang keempat ada storage, yaitu menyimpan data yang telah diolah. Dan yang kelima ada retrieval, yaitu menemukan informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Dan yang terakhir ada transmission, yaitu pengiriman atau penerus pesan dari satu orang ke orang yang berbeda. Dan selanjutnya ada komponen teknologi informasi yang meliputi, yaitu yang pertama ada hardware, yaitu meliputi perangkat yang digunakan secara fisik dan dapat disentuh. Contohnya seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sebuah data yang ingin dijalankan. Contohnya aplikasi yang ada di handphone kalian. Dan yang terakhir ada brandware, yaitu orang yang menjalankan atau memakai sebuah perangkat. Contohnya itu seperti diri kita sendiri ketika sedang menggunakan sebuah komputer maupun handphone. Teknologi informasi help people to solve a problem, artinya membantu dalam memecahkan masalah. Create a kreativitas, artinya menciptakan kreativitas baru. Effectiveness, artinya aktivitas dalam menjalankan sesuatu. Efisien, artinya efisien dalam artian tepat waktu. Peranan teknologi informasi dalam bisnis komunikasi dalam arti
artian berkomunikasi dengan berinteraksi dengan orang lain. Manajemen data dalam artian mengelola sumber data yang ada menjadi sumber data yang berguna. Customer service dalam artian orang yang bertugas melayani klien yang memberikan saran, baik itu produk maupun jasa. Cost efficient artinya koefisien dalam penyelesaian sebuah pekerjaan.